Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 482, Kehebatan Dewa Master Aula Kedua. Mendengar ini, Huang Xiaolong tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Aku punya saran lain. Saran? Ao Kun terdiam sesaat. Karena penasaran, dia mengizinkan, bicaralah. Baiklah, kalian bersembilan serang bersama-sama. Jika kalian dapat mengalahkanku, aku akan berjalan dari gerbang kota sembilan naga ke kuil sembilan naga, satu kali bersujud setiap 3 langkah. Namun, jika kalian bersembilan menyerang bersama-sama tetapi malah dikalahkan olehku, maka kalian bersembilan akan berjalan dengan cara yang sama, satu kali bersujud setiap 3 langkah dari gerbang kota ke kuil sembilan naga ini, dan tunduk padaku. Huang Xiaolong melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh, jangan khawatir, setelah kalian tunduk padaku, aku dapat membimbing latihan kalian, bahkan memberimu ramuan. Apa? Anak ini benar-benar ingin ke-9 ketua aula menyerang bersama. Sungguh arogan. Dia gila. Begitu Huang Xiaolong selesai berbicara, kerumunan itu menjadi sangat marah karena kesombongan manusia itu. Bahkan Ao Kun, yang tidak pernah merasa marah selama 500 tahun terakhir, tidak dapat menahan rasa marahnya saat ini. Sebuah raksasa ki iblis membanjiri Ao Kun, mirip magma berusia 10.000 tahun yang terbangun, meletus ke langit. Ki iblis terkumpul tinggi di atas kuil sembilan naga, berkumpul menjadi lautan awan ungu, bergemuruh, bergulung-gulung. Angin menderu, seolah-olah gengsi seorang kaisar iblis kuno yang agung terprovokasi. Amarah pun terjadi. Ao Sen dan yang lainnya juga marah sampai batas maksimal. Kakak, melawan bocah nakal ini, tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak kedua Ao Sen melompat keluar, berteriak dengan marah, hanya aku yang bisa mengalahkan bocah nakal ini dengan mudah. Dasar bocah sialan, mati aja sana, terima satu pukulan dariku. Tinju lautan luas surga tirani dari tanah mengerikan 1. Ao Sen meninju Huang Xiaolong, menggunakan jurus mematikan pada serangan pertama. Ki iblis dari tubuhnya melonjak keluar seperti gelombang pasang. Dengan aura dominasi, bayangan tinju menumpuk satu sama lain seperti gelombang tak berujung yang menerjang maju, terus berubah. Pemandangan di mata semua orang berubah, seperti keabadian yang berlalu tanpa meninggalkan jejak. Niat membunuh yang tajam terpancar di mata Ao Sen, dia tidak pernah semarah ini sepanjang hidupnya. Seorang manusia menyuruhnya dan saudara-saudaranya untuk menyerang bersama. Dia menolak untuk percaya bahwa pihak lain sekuat itu. Dia merasa Ao Sen telah melebih-lebihkan kekuatan bajingan ini terlalu banyak. Salah satu hal yang Ao Sen sebutkan sejak dia kembali dari hutan peri adalah fisik manusia ini yang kuat, tidak lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Tentu saja dia tidak percaya itu. Bagaimana daging dan tulang manusia bisa dibandingkan dengan tubuh mereka? Mereka adalah naga laut. Garis keturunan klan naga kuno mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mati, mati, mati. Kekuatan tinju Ao Sen hampir seketika mencapai Huang Xiaolong. Meskipun kekuatan Ao Sen tidak dapat dibandingkan dengan Ao Kun, ia masih merupakan ahli alam Sein Ordo ke-10 yang berada di puncak. Di antara seluruh klan binatang iblis, kekuatannya berada di peringkat 5 teratas. Dalam kemarahannya, ia sama sekali tidak menahan diri dalam serangan ini. Seluruh ruang persegi terkunci oleh kekuatan tinju Ao Sen saat tinju itu melubangi ruang. Para pengawal kuil sembilan naga mulai bersorak kegirangan menyaksikan kehebatan guru aula kedua mereka yang bagaikan dewa. Kekuatan Dewa Master Aula Kedua, bunuh bajingan kecil ini. Bunuh Pang itu. Di tengah sorak-sorai yang meriah di sekelilingnya, tinju Ao Sen menghantam dada Huang Xiaolong dengan tepat. Ledakan keras mengguncang alun-alun. Melihat ini, semua ahli binatang iblis menggelengkan kepala sambil mencibir. Beberapa saat yang lalu, bocah ini mendesak ke-9 kepala aula untuk menyerang bersama, tetapi sekarang, hanya kepala aula kedua yang dapat menanganinya dengan mudah. Ao Kun menyaksikan semuanya dengan tenang. Meskipun dia merasakan sesuatu yang aneh ketika tinju Ao Sen mengenai Huang Xiaolong, dia diam-diam menghela napas lega. Di antara banyak orang yang hadir, hanya Ao Sen yang tidak begitu optimis dengan serangan Ao Sen. Sebaliknya, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Mungkin Ao Sen tidak memberitahumu ketika dia kembali bahwa pukulan sekuat tenaganya terasa seperti menggaruk gatal untukku. Suara Huang Xiaolong memotong gema ejekan. Dalam sepersekian detik, semua suara tawa berhenti. Mata terbelalak seukuran kepalan tangan karena terkejut dan tak percaya melihat pemandangan di depan mereka. Menggaruk gatal. Ao Sen menatap tangan kanannya, ekspresi jelek di wajahnya mirip dengan Ao Sen sebulan yang lalu. Huang Xiaolong mengangkat lengannya. Tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun, ia hanya melayangkan pukulan sederhana dan kasar langsung ke dada Ao Sen sebagai balasan. Kecepatannya terlalu cepat bagi Ao Sen untuk bereaksi. Akhir cerita Ao Sen juga sama dengan Ao Sen. Jeritan mengerikan terdengar saat tubuhnya terlempar ke belakang karena kekuatan itu, menghantam lengkungan pintu masuk kuil sembilan naga. Pintu itu meledak, sementara tubuh Ao Sen berguling di lantai, akhirnya berhenti di sebuah sudut.
Aku lupa memberitahumu, sebenarnya, aku hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan saudara keenammu. Huang Xiaolong berkata dengan dingin. Hening sekali. Dunia seakan kiamat. Angin kencang bertiup, membawa pasir dari tanah. Semua orang menatap tubuh Aosen di sudut kuil 9 naga, tenggorokannya kejang dan kakinya berkedut sedemikian rupa sehingga bahkan bagian bawahnya juga tampak berkedut. Satu gerakan. Kerumunan orang merasakan seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Aosen, guru kedua kuil 9 naga mereka, seorang ahli alam Sein tingkat ke-10 akhir dikalahkan dalam satu gerakan. Aobi, Ao Kuang, dan yang lainnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Bahkan Aosen, yang menyadari kekuatan Huang Xiaolong, merasa lututnya lemas. Bahkan Ao Kun tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Sejujurnya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Aosen peringkat kedua dengan satu gerakan. Dia menatap saudara keenam Aosen, amarahnya membara di dalam hatinya. Saudara keenam sialan ini benar-benar mengklaim bahwa pihak lain mengalahkannya dengan 10 gerakan. Aosen mengalihkan pandangan dengan rasa bersalah, takut menatap mata Ao Kun. Ao Kun menarik napas dalam-dalam dan menghadap Huang Xiaolong sekali lagi, berbicara perlahan, aku akui bahwa aku telah meremehkanmu sebelumnya, kamu memang sangat kuat. Baiklah. Hari ini, kami 9 bersaudara akan berkumpul, jika kamu dikalahkan oleh kami 9 bersaudara, kamu akan tunduk pada kuil 9 naga kami, aku akan memberimu pangkat Master Aula kedua. Manusia muda ini mungkin kuat, tetapi dengan ke-9 bersaudara bekerja sama, Ao Kun masih yakin bahwa mereka memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Master Aula kedua hanya berada di bawah dia. Namun tidak seorang pun yang mengajukan keberatan. Aosen berhasil memanjat keluar dari tumpukan puing batu. Ao Kun melambaikan tangannya dan sebuah peluru melesat ke arah Aosen. Telan saja. Aosen tidak ragu setelah mendengar perintah Ao Kun. Dia membuka mulutnya dan melemparkan pil itu. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ki iblis yang kuat mulai berfluktuasi kuat di sekelilingnya lagi. Bentuk binatang. Ao Kun berteriak, melepaskan ki iblisnya sepenuhnya, garis keturunan naga laut kuno dalam dirinya menjadi hidup. Awalnya dalam bentuk manusia, penampilan fisik Ao Kun mulai berubah dengan cepat, dari penampilan manusia menjadi naga laut hijau raksasa. Kedelapan orang itu mengikuti, dari Aosen, Aobi, Aosen, hingga Ao Kuang, semuanya terhubung dengan naga laut kuno di dalam diri mereka, berubah menjadi naga laut. 9 naga laut, menyatu dari leher hingga ekor, membentuk barisan naga laut yang besar. Ki iblis yang sangat kuat melesat ke langit, menutupi seluruh alun-alun, memaksa semua ahli binatang iblis yang menyaksikan untuk mundur jauh ke belakang. Huang Xiaolong menatap 9 naga laut dalam wujud asli mereka, tenang dan acuh tak acuh, jika kalian bersembilan menyerang bersama, apa yang terjadi jika kalian kalah dariku? Jika kami bersembilan masih kalah, maka kami akan mengakuimu sebagai tuan kami. Naga laut hijau yang berubah dari Ao Kun membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Bagus. Sosok Huang Xiaolong melesat cepat. Pada saat yang sama, naga kembar hitam dan biru muncul, mengguncang langit dengan raungan mereka. Kekuatan besar yang berasal dari klan naga kuno menyebar jauh dan luas, menyelimuti para ahli di bawah, menyebabkan mereka kesulitan bernapas. Semangat bela diri naga kembar. Dia, mungkinkah dia menjadi Huang Xiaolong? Naga ilahi muda yang mulia, Huang Xiaolong. Benar, itu pasti dia. Dia adalah naga dewa muda yang mulia, Huang Xiaolong, dewa binatang dari suku Bismen. Kerumunan orang benar-benar terkejut melihat Huang Xiaolong memanggil naga kembar hitam dan biru. Ao Kun dan kedelapan saudaranya juga sama-sama tercengang, orang ini ternyata adalah dewa binatang baru dari suku Bismen, naga ilahi muda yang mulia Huang Xiaolong. Tapi, bukankah rumor mengatakan bahwa Huang Xiaolong hanya seorang Sein tingkat ke-7? Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu mengerikan? Ao Kun berusaha keras untuk menyangkalnya. Itu karena rumor yang mengklaim bahwa dewa binatang baru dari suku Bismen adalah ahli Sein tingkat ke-7 sehingga dia tidak menghubungkan keduanya.